Hachi Aduk Style adalah film drama yang ceritanya diadaptasi dari sebuah kisah nyata populer dari negara Jepang mengenai seekor anjing Akita bernama Hachi. Ini adalah cerita tentang sebuah kesetiaan, bukan kesetiaan antara seseorang dengan seseorang, namun kesetiaan dari seekor anjing terhadap tuannya yang melebihi kesetiaan dari anjing-anjing pada umumnya. Dan anjing satu ini aslinya hidup di tahun 1930. Hanya saja dibuat dalam versi modern. Selain itu, film ini juga memiliki latar Amerika yang mengusung Richard sebagai Parker, yaitu seorang profesor musik yang setiap hari harus mengajar dan pulang pergi menggunakan kereta api. Namun sebelum melanjutkan ke alur cerita film ini, buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol loncengnya. Film Aduk Style diawali dengan kisah seekor anjing kecil yang saat itu akan dikirimkan dari sebuah kuil di Jepang menuju Amerika. Namun ketika anjing ini sampai di bandara, alamat tujuannya tidak sengaja tersobek. Pihak kurir pun tidak menyadari hal ini dan langsung membawa ke kantornya. Namun sayang sekali pas di daerah stasiun, anjing kecil ini terjatuh. Dia pun kebingungan dan setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anjing ini ditemukan oleh seorang pria bernama Parker. Parker yang terlihat sebagai seorang penyayang binatang ini pun menitipkannya kepada kepala stasiun di sana. Tapi kepala stasiun ini sebut saja namanya Jojet. Dia menolaknya dan gak mau ribet. Malahan sempat bilang bakal mengirim anjing kecil ini ke tempat penampungan keesokan harinya. Parker mendengar hal itu, merasa iba dan ia pun gak ada pilihan selain membawa ke rumahnya untuk sementara. Sesampainya di rumah, karena istrinya yaitu Kate gak suka hewan, Parker pun langsung berburu-buru masuk dan menyembunyikan anjing ini di ruang kerjanya. Setelah itu ia pun menghampiri istrinya sementara mereka berdua bermesra-mesraan. Entah apa yang sedang dilakukannya berdua. Tiba-tiba Kate mendengar suara aneh di lantai belakang. Ternyata suara itu adalah suara dari anjing kecil yang penasaran dengan Parker. Anjing ini pun terus mengelilingi rumah sampai akhirnya ia masuk ke kamar dan menjilati kakinya Kate. Tentu saja Kate kaget dan marah, namun akhirnya Parker jujur dan menjelaskan kalau dia tidak sengaja menemukan anjing ini dan tak tega membiarkannya luntang-lanting di jalan. Setelah istrinya lumayan tenang, akhirnya Parker pun langsung memindahkannya ke gudang. Keesokan harinya, anjing ini bertemu dengan anggota keluarga Parker lainnya yaitu Andy. Berbeda sama Kate yang gak suka hewan, justru Andy terlihat menyayangi si anjing. Dia pun menggendongnya bahkan menyarankan untuk memeliharanya. Namun tetap saja Kate tidak menyetujuinya dan menyarankan segera menyebarkan lebaran untuk mencari pemiliknya. Suatu hari saat dia mau berangkat kerja, ia pun turut membawa anjing kecil ini untuk dibawa ke penampungan hewan. Tapi si petugas penolak dan bilang kalau di tempatnya sudah terlalu penuh. Mendengar hal itu, Parker pun langsung pergi dan menemui temannya yang merupakan pemilik toko buku. Awalnya dia antusias dan mau memelihara, namun si anjing ini ternyata malah bentrok dengan kucing miliknya. Di tengah kebingungan dan waktu juga semakin mepet, akhirnya Parker pergi ke stasiun untuk pergi ke tempat kerjanya, sekaligus nanya kesimpulan mengenai pemilik anjing. Namun hasilnya nihil karena tidak ada satu orang pun bertanya ataupun mencari. Dari sini mau nggak mau Parker harus membawa si anjing ke tempat kerjanya. Sampainya di tempat kerja pas Parker lagi mengajar, anjing ini malah berulah di atas panggung. Tingkahnya yang polos dan bikin gemas sampai murid Parker tidak fokus menari. Nah, setelah mengajarnya beres, ia pun bertanya kepada sahabatnya yang merupakan orang Jepang. Kata sahabatnya kalau anjing ini berasal dari Jepang dan merupakan jenis anjing yang sangat langka. Ken juga membaca huruf Jepang yang ada di kalungnya itu, Hachi yang berarti angka 8 dan merupakan angka keberuntungan. Sesampainya di rumah ketika Ken dan Parker sedang membahas tentang ingin merawat Hachi, tiba-tiba Hachi yang masih polos nggak sengaja bikin ulah dan merusak kerjaan Ken. Jelas aja dia yang nggak suka ditambah rusaknya kerjaannya, makin tambah kemarah. Parker langsung membawa Hachi kembali ke gudang belakang. Kemarahan si Kate ternyata berlanjut sampai malam. Di sisi lain, karena di luar sedang keadaan badai, Hachi cuma bisa menatap rumah Parker lewat celah-celah dinding. Mungkin dia berharap bisa masuk dan meminta maaf.
Setelah selesai berdebat dengan Kate, Parker yang tahu keadaan sedang berada di luar, ia pun langsung keluar dan membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Di situ mereka berdua nampak semakin dekat, apalagi pas Parker mencari informasi tentang jenis anjing Akita lewat internet. Parker pun semakin menyadari kalau Hachi ini adalah jenis binatang yang paling setia kepada tuannya. Setelah itu mereka pun nonton bersama sampai pada ketiduran di lantai bawah. Kate yang sadar Parker tidak ada di kasurnya, Kate langsung mencari ke lantai bawah. Hatinya ternyata sedikit terbuka setelah melihat kedekatan suaminya dengan Hachi. Dan dari sini hari-hari selanjutnya tingkah Hachi semakin menggemaskan. Keesokan harinya Parker berusaha keras mengajak bermain melempar bola. Cuma si Hachi ini masih polos dan tolol, jadi kurang paham apa yang diinginkan Parker. Justru Parker yang kayak anjing, mengambilkan bola pakai mulut, ya tujuannya biar si Hachi mengerti. Jadi lucu aja sih lihatnya. Di sisi lain, Kate yang ada di dapur juga memperhatikan Parker dan Hachi yang semakin dekat. Dan beberapa saat kemudian, telepon yang diangkat sama Kate ternyata adalah orang yang ingin merawat Hachi. Awalnya dia setuju untuk menyerahkan anjing ini, namun setelah ia melihat kembali anaknya dan Parker yang terlihat bahagia bermain bersamanya, hatinya pun terbuka dan ia pun malah membatalkannya. Waktu pun berlalu, Hachi tumbuh besar dan semakin dekat dengan Parker. Meski begitu, tingkahnya Hachi masih seperti seekor anak anjing yang manja. Bahkan ketika ia disuruh di rumah, Hachi nekat menggali tanah untuk menyusul Parker ke stasiun. Sesampainya di stasiun, sebelum berangkat kebiasaan Parker adalah membeli kopi dari pedagang bernama Jens. Setelah membeli kopi, Parker pun langsung berangkat naik kereta. Namun karena melihat Hachi ada di sana, ia pun turun kembali dan menyuruh Hachi untuk pulang. Dia malah ngikutin. Hal ini membuat Parker kewalahan sekaligus bahagia karena si Hachi benar-benar nggak mau lepas darinya. Akhirnya Parker nggak jadi pergi ke tempat kerja dan pulang bareng si Hachi. Dan sesampainya di rumah, Kate datang dan menemani Hachi sementara Parker kembali ke stasiun. Meski awalnya nurut sama Kate, namun Hachi lama-lama merasa kesepian dan sorenya dia pun memutuskan buat pergi ke stasiun menyusul Parker. Karena di sana belum jam 5 sore, yang mana jam tersebut Parker terbiasa pulang dari rutinitasnya. Akhirnya dia pun menunggu tepat di depan pintu keluar. Untungnya tak lama setelah itu Parker datang dan Hachi pun langsung berlari ke arahnya. Berbagi kejadian selalu ia ceritakan kepada temannya, termasuk Hachi yang gak suka bermain lempar bola. Ternyata memang anjing jenis Akita ini tidak suka bermain bola, seperti layaknya anjing biasanya. Akita ini lebih cenderung sebagai anjing selalu setia kepada pemiliknya. Parker juga menyadari hal itu kalau benar Hachi memang selalu terlihat tidak bisa jauh darinya. Suatu pagi ketika Parker akan pergi bekerja, di sini Hachi memperlihatkan muka malasnya yang menandakan dia ingin ikut, dan Parker yang gak tega pun akhirnya mengizinkannya. Setelah sesampainya di stasiun, untungnya dia nggak ngeprank lagi dan benar menurut pulang ke rumah. Dan sore harinya ia selalu sudah standby berdiri di tempat di pintu keluar stasiun menunggu Parker. Semenjak hari itu setiap hari berangkat dan setiap pulang selalu ditemani dan ditunggu sama Hachi. Bahkan musim hujan dingin juga nggak menghalang Hachi untuk selalu menunggu Parker. Hingga Hachi yang setia ini membuat semua orang yang kenal Parker juga kenal Hachi karena kesetiaannya terhadap Parker, yang selalu menjemput dan mengantarnya setiap hari. Kedekatan Hachi juga terlihat saat anak Parker menikah. Di sini diajak ikut foto keluarga bersama mereka. Namun suatu hari ada yang aneh bagi Parker. Saat ia pulang dan keluar pintu stasiun, ia pun tidak melihat Hachi yang selalu duduk menunggunya. Dia pun khawatir dan langsung mencari sampai ke tempat kerja Kate. Namun Kate seharian juga tidak melihatnya. Barulah pas Parker pulang, dia pun menemukan Hachi yang lagi panik. Ia nggak bisa keluar dari gudang karena di depannya ada binatang sigum.
Sigung ini bisa mengeluarkan bau busuk kalau merasa terancam. Nah, si Parker ini juga takut kalau sampai ia dikencingin. Dengan hati-hatinya, ia pun berusaha mengusir Sigung itu dari depan pintu gudang dengan cara menutupnya menggunakan kardus. Setelah tertutup, Hachi dan Parker keluar tapi tetap saja merasa sial karena mereka dikencingin. Suatu hari Andy datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik. Parker yang tahu kalau anaknya hamil, Parker pun menunjukkan rasa bahagianya yang sangat besar, bahkan saking besarnya langsung meninggalkan Hachi saat itu lagi bersamanya. Hal ini ternyata membuat Hachi cemburu. Nggak cuma itu, pas malam dia juga mendengar suara anjing dari kamar Parker. Keesokan harinya si Hachi ngambek dan gak mau menghantar Parker. Hachi mungkin berpikir Parker bakalan mengerti kalau ia baperan pas kejadian kemarin. Namun Parker gak terlalu memperdulikan itu. Tapi hal yang tidak diduga pun kejadian. Sesampainya Parker di stasiun, ternyata Hachi menyusulnya dan membawa bola di mulutnya. Padahal Parker tahu kalau jenis anjing Akita tidak suka bola. Namun karena ia nggak mau kehilangan kasih sayang dari majikannya, ia pun rela melakukannya yang sebenarnya ia nggak sukai. Nggak seperti biasanya, Hachi di sini sempat menggonggong ketika akan pergi. Kelihatannya Hachi melarang Parker pergi dan mengajaknya bermain. Namun apa boleh buat, harus pergi bekerja dan Hachi harus merasa kesepian. Sesampainya di kampus seperti hari-hari sebelumnya, Parker pun mengajar murid-muridnya seperti biasa. Namun ketika mencapai akhir pelajaran, Parker badannya menjadi lemas dan pada saat itu pun Parker meninggal karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain Hachi masih setia menunggu kedatangan Parker. Seperti biasa pintu keluar selalu terbuka di jam 5 sore. Namun sayang sekali, di hari ini Hachi tidak melihat Parker yang selalu keluar dan memeluknya. Tentu saja Hachi merasa cemas, namun dia tetap sabar menunggu tuannya pulang. Sampai saat hampir jam 10 malam, tiba-tiba suami Andy menjemput Hachi untuk dibawanya pulang. Dari sela-sela dinding, Hachi pun mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Tapi tentu saja Hachi tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka tangisi. Keesokan harinya, Andy pun datang menghampiri Hachi dengan muka Andy sudah berlinang air mata dan berusaha mengungkapkan kenyataan bahwa Parker sudah tidak akan kembali menemuinya Hachi. Sedangkan Hachi tidak mengerti apa yang mereka tangisi. Setelah itu pun Andy pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara pemakaman Parker. Seperti hari-hari sebelumnya, Hachi nggak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun. Hachi pun saat ini masih percaya kalau Parker bakal pulang dan memeluknya. Bonir yang melihat Hachi menunggu sampai malam ini pun langsung menghampirinya dan berbicara dengan nada sesak. Ia mengatakan kalau Hachi tidak perlu menunggu Parker lagi karena Parker tidak akan mungkin kembali. Namun meski begitu, dia pun tetap kekeh menunggu Parker. Keesokan harinya, Kate melihat sekeliling rumah sambil mengenang Parker. Rupanya dia akan pindah rumah baru. Sedangkan Hachi sendiri akan dibawa sama Andy untuk tinggal dan dirawat di rumahnya. Suasana yang sedih makin terasa dengan latar hujan yang sunyi, apalagi dengan raut Hachi yang selalu terlihat buruk. Di tempat barunya, Hachi terlihat kurang bergairah. Bahkan ketika Michael tidak sengaja membuka pintu, Hachi sontak langsung berlari keluar. Rel demi rel Hachi susuri. Akhirnya dia pun berhasil kembali ke rumah lamanya. Tetapi pas di sana dia pun gak ketemu sama Parker maupun Kate. Malah ia ketemu dengan orang lain yang baru saja membeli rumah tersebut. Karena merasa asing, akhirnya Hachi pun berlari dan pergi ke stasiun, lalu duduk menunggu Parker di tempat biasanya. Di sini dia juga bertemu dengan orang-orang lama dan salah satu di antara mereka pun memberi Hachi makanan.
Gak lama setelah itu pun Andy dan Michael datang menjemput Hachi dan membawanya pulang. Bonner dan orang-orang di sana jadi tahu kalau ternyata Hachi kabur dari Andy. Hari demi hari Hachi lalui dengan rasa rindu yang semakin dalam. Hachi yang selalu teringat dengan Parker, apalagi ketika mendengar peluit kereta. Dan meski Andy ingin menjaga Hachi, namun dia tahu kalau Hachi nggak mau tinggal sama keluarganya. Sehingga suatu hari dengan berat hati dia pun melepaskan anjing ayahnya tersebut. Sebelum Hachi pergi, ia pun sempat menoleh. Di wajahnya terlihat mungkin ia berterima kasih kepada Andy yang telah menjaganya selama ini. Dari sinilah mulai kehidupan Hachi yang penuh penantian. Setiap hari selalu menunggu di stasiun sampai kereta ini ditutup. Dan barulah Hachi pergi untuk tidur di bawah gerbong kereta yang sudah tidak digunakan. Begitulah keseharian Hachi penuh penantian dan selalu sabar menunggu majikannya yang ia sayang untuk pulang dan memeluknya. Setahun berlalu, kisah penantian Hachi ternyata sudah menyebar. Suatu hari datanglah seorang wartawan dan mulai bertanya kepada Bonner tentang sejarah Hachi. Semenjak itu kisah anjing Akita ini semakin menyebar luas dan mendapat perhatian publik. Termasuk Ken, sahabat Parker dulu, dia pun datang ke stasiun untuk menemui Hachi dan menawarkan bantuan uang kepada Jess untuk perawatan Hachi jika pada nantinya ia sakit atau semacamnya. Namun ternyata Jess bilang kalau orang-orang di sini semuanya peduli. Bahkan banyak dari mereka yang menyumbang untuk biaya makanan Hachi. Ken juga nggak cuma melihat Hachi, dia juga sedikit berbicara bagaimana dia juga rindu dengan sahabat yaitu Parker. Musim dari musim pun berlalu, setiap hari, setiap malam. Setiap musim Hachi selalu bertemu dengan orang-orang yang baik kepadanya, memberikan makan, menemani, atau bahkan sekedar menyapa. Suatu hari Kate memutuskan untuk melayak ke makam suaminya, dan di saat yang sama kebetulan Ken juga datang ke makam Parker. Dan selama itu juga Hachi tampak setia datang ke stasiun. Tentu saja Hachi saat ini sudah tidak kelihatan bugar seperti dahulu karena faktor usia dan juga penantiannya yang tak kunjung menjadi kenyataan. Ketika Kate akan kembali, di perjalanan ia sempat kaget karena melihat Hachi yang masih duduk dengan setianya menunggu Parker di depan pintu stasiun. Kate pun langsung menghampirinya, memeluknya dan meluapkan semua kesedihannya. Bahkan sampai orang-orang di sekitar stasiun pun juga ikut merasa iba dan sedih. Pada malam hari, Kate pun mengunjungi rumah Andy dan di sana dia pun bercerita ke cucunya tentang bagaimana Parker dan Hachi pertama kali bertemu. Nah, di malam yang sama ini Hachi melihat kereta lewat. Ia pun langsung kembali ke depan stasiun dengan secercah harapan kalau Parker bakal keluar dari pintu itu. Dengan kondisi cuaca yang dingin dan kondisi tubuhnya yang semakin melemah, ia pun mulai melangkahkan kakinya. Sesampainya di stasiun di tempat yang sama selama 10 tahun ini, ternyata inilah malam terakhir bagi Hachi untuk menunggu Parker. Dan sebelum ia menutup mata, Hachi pun sempat mengingat kembali banyak kenangan terindah bersama Parker, mulai dari kecil hingga besar. Dan cerita pun selesai. Hachiko yang aslinya lahir dari Jepang pada tahun 1923 dan majikannya adalah Profesor Isaburo Ueno meninggal pada tahun 1935. Dan waktu itu setiap hari selama 10 tahun Hachi selalu datang ke stasiun Shibuya untuk menunggu majikannya. Dan saat ini pun patung Hachiko sedang duduk bisa kalian temukan tepat di depan stasiun Shibuya.
Gak kerasa itu dia seluruh cerita dari Hachi. Meski udah dibuat ulang dalam versi modern, namun kesetiaan Hachi tetap bakal membuat penontonnya mengeluarkan air mata. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol loncengnya.